Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Setelah beberapa saat, Kinmu memuntahkan batu kekacauan itu. Awalnya ia mengira pasti ada ki kekacauan di batu kekacauan itu. Ketika ia menemukan tambang kekacauan Tai, ia menemukan bahwa ada ki kekacauan yang tersimpan di batu kekacauan itu. Ketika dia mengeluarkan cangkang telur Tai, seluruh tambang kekacauan runtuh dan batu kekacauan hancur. Ki kekacauan kemudian menyebar ke segala arah dan berubah menjadi lautan kekacauan istana leluhur. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekerasan batu kekacauan itu tidak terlalu tinggi. Hanya saja, angin dingin dan sunyi dari kehampaan terakhir tidak dapat menghilangkannya. Itulah sebabnya dia berpikir bahwa obelis yang diukir dari batu kekacauan ini pasti juga mengandung energi kekacauan. Namun, setelah memakannya, dia menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi kekacauan di batu ini. Energi kekacauan dalam batu ini telah diambil oleh seseorang. Aku telah memakan batu dengan percuma. Kata-kata pada obelis itu ditulis dalam bahasa Dao kekacauan primordial yang ditulis oleh Tuan Muda Agung Istana Miluo dengan menggunakan rune kekacauan primordial untuk menekan musuh. Kinmu berdiri di bawah obelis. Dari kalimat bahasa Dao kekacauan primordial ini, pencapaian Tuan Muda Agung dalam rune kekacauan primordial sangat tinggi. Dia dapat dikatakan sebagai orang nomor satu di bawah Tuan Istana Miluo. Bagaimana mungkin segel yang ditinggalkannya bisa rusak? Dari panel pintu dan obelis yang terbang keluar dari area terlarang, sebagian segelnya seharusnya telah rusak. Tuan Muda tertua memiliki keterampilan yang luar biasa, segel yang ditinggalkannya pasti sangat sulit untuk dihancurkan. Hanya kekuatan kekosongan pamungkas seharusnya tidak dapat menyebabkan segelnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Lalu, siapa yang menyebabkan segel itu hancur? Hal-hal seperti batu kekacauan primal sangat sulit ditemukan. Untuk membuat obelis ini, jumlah bahan batu yang dibutuhkan sudah tak terbayangkan. Dan dari apa yang dikatakan Lan Yutian, dia melihat obelis yang tak terhitung jumlahnya di dalam pintu. Di mana Tuan Muda menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk obelis ini. Ekspresinya menjadi sedikit aneh saat dia menebak asal-muasal batu kekacauan. Hanya ada satu tempat yang memiliki begitu banyak batu kekacauan, dan itu adalah istana leluhur yang dapat melahirkan urat mineral kekacauan yang terlalu mudah. Namun, satu urat mineral keos tidak dapat memurnikan begitu banyak obelis. Diperlukan beberapa urat mineral untuk memurnikannya, yang berarti Tuan Muda Istana Mikrov mungkin telah mencari urat mineral keos di beberapa alam semesta untuk menekan musuh Istana Miluo ini. Kinmu merenung sejenak dan mencoba menyimpan obelis itu sebagai harta sucinya. Harta karun ilahi embrio roh terletak di tengah alisnya, tetapi obelis itu terlalu panjang. Ketika Kinmu memasukkannya, ia menemukan bahwa obelis itu akan menembus tengah alisnya dan menampakkan dirinya. Seolah-olah ada tanduk tajam yang tumbuh di sana. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah. Saudara Yu berkata bahwa ada banyak hal aneh di tanah terlantar ini. Karena aku tidak dapat mengambil obelis itu, aku mungkin dapat menemukan beberapa harta karun lainnya di sini. Matanya berbinar penuh kegembiraan saat dia menyerah pada obelis dan berdiri di papan pintu untuk terbang ke kedalaman tanah terlantar. Tidak lama kemudian, Kinmu menghentikan papan pintu dan melihat ke depan dengan bingung. Dia melihat kepala besar tiba-tiba muncul di alam kehampaan di depannya. Kepala itu luar biasa besar. Daging dan darahnya sudah tumbuh, tetapi tidak ada kulit. Ia terbang di tanah terlantar ini dan membuka mulutnya untuk melahap harta karun yang telah dibuang di sini. Kepala itu melahap buku yang rusak. Buku itu bersinar dengan cahaya keemasan dan tidak ada yang bergerak. Halaman-halamannya terbalik dan kata-kata emas dalam buku itu terbang dan membekas di kepala satu demi satu, menyebabkan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Namun, jelas bahwa buku yang rusak itu tidak sebanding dengan kepala itu dan ditelan oleh mulut kepala itu. Darah dan daging di kepala itu menggeliat dan tumbuh, menjadi lebih lengkap. Tiba-tiba kepala itu melihatnya dan langsung terbang kegirangan. Ekspresi Kinmu tampak gugup saat dia berdiri dari pintu dan meraih pisau besar itu di tempat. Kepala monster itu melesat mendekat, Kinmu menahan napas untuk berkonsentrasi. Tiba-tiba, angin dingin bertiup melewati kapal yang rusak dan menghantam kepala monster yang sedang melesat ke arah Kinmu. Ada paku-paku kayu tajam di seluruh permukaan kapal yang pecah itu dan paku itu benar-benar menembus daging kepala aneh itu dan menggantungnya di sana. Kapal yang rusak itu terbang melewati Kinmu dan Kinmu segera melihat tulang putih tergantung di kapal. Tulang putih itu adalah tulang Dao seorang praktisi Dao. Tulang itu tidak hancur oleh kekosongan terakhir tetapi dipaku ke kapal. Kepala aneh itu mengeluarkan raungan tanpa suara dan berjuang untuk keluar dari kapal.
Kinmu kemudian melihat kerangka yang telah dipaku di kapal itu mengangkat lengan kerangka. Lengan itu semakin panjang dan benar-benar mencengkeram wajah kepala aneh itu dan merobek sepotong daging dari wajahnya. Lengan kerangka itu menarik kembali dan menempelkan potongan daging itu ke tubuhnya sendiri. Ketika daging itu menempel pada tulang daunnya, ia segera merangkak seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya di tulang-tulang itu, tumbuh seiring ia merangkak. Tulang putih itu kembali mengulurkan lengannya untuk mencabik daging di wajah kepala aneh itu. Kepala aneh itu marah besar. Ia berjuang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil melepaskan diri dari kapal. Ia segera berguling ke geladak dan menyerang tulang putih yang dipaku di dinding kapal. Tulang putih itu dipaku di sana. Meskipun tidak bisa lepas, ia bagaikan seorang kaisar yang tidak bisa diganggu-gugat. Setiap gerakannya menunjukkan martabatnya yang tertinggi. Namun, dia terpaku, jadi dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Kepala aneh itu berguling-guling di kapal, menghindari serangannya. Tiba-tiba, kepala itu menabrak tulang putih itu. Kapal yang hancur itu berguncang tanpa henti, dan kepala aneh itu mundur. Kepala itu menghantam tulang putih itu lagi, tetapi kali ini, benturannya bahkan lebih keras. Tiba-tiba, kabin kapal yang rusak itu terbuka. Begitu pintu dibuka, 6 atau 7 tulang putih keluar dari kabin dan menerkam kepala aneh itu. Kinmu tercengang. Dia melihat tulang-tulang putih itu adalah tulang dao dari praktisi dao dan menerkam ke depan. Tanpa penjelasan apapun, mereka merobek potongan daging dari wajah kepala monster itu dan menempelkannya ke tubuhnya. Tak lama kemudian, daging dan darah kepala monster itu pun terkoyak oleh mereka. Tubuh tulang-tulang putih itu ditutupi daging dan darah dan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, angin dingin bertiup dan daging serta darah berhamburan bersama angin. Kapal yang hancur itu terdiam. Entah itu kepala atau tulang putih, mereka tidak saling memukul lagi. Sebaliknya, mereka berdiri di geladak kapal yang hancur itu dalam keadaan linglung, membiarkan angin dingin bertiup ke arah mereka. Kinmu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang bodoh ini. Tiba-tiba, kepala dan tulang putih itu menoleh untuk melihatnya. Kinmu tahu ada yang tidak beres, jadi dia segera mendesak pintu untuk mempercepat dan pergi. Tulang-tulang putih dan kepala-kepala di kapal yang hancur itu menjadi bersemangat. Mereka dengan cepat naik ke tiang kapal dan mengangkat layar yang compang camping itu. Menggunakan angin dingin untuk mempercepat laju kapal, mereka menyiapkan kapal untuk mengejarnya. Mereka saling mengepalkan tangan dan mengusap telapak tangan mereka. Mereka sangat bersemangat dan jelas berniat mencabik-cabik daging dan darah Kinmu agar menempel di tubuh mereka. Tulang-tulang putih yang dipaku di dinding kapal pun ikut mengetuk-netuk dinding kapal dengan penuh semangat untuk memacu laju kapal. Meskipun kapal itu tampak rusak, kecepatan layarnya yang berlubang-lubang jauh lebih cepat. Mereka mengejarnya tanpa henti, semakin dekat ke pintu. Salah satu tulang putih berdiri di tiang kapal dan melompat ke arah pintu. Ia membuka mulutnya yang besar dan cekung seolah-olah sedang tertawa, tetapi pada saat berikutnya, pedang malapetaka Kinmu menusuk mulutnya dan memakukannya ke kapal yang rusak dengan bunyi gedebuk. Kerangka putih lain terbang mendekat dan dipukul oleh Kinmu, menyebabkannya tergantung di paku kayu kapal yang rusak. Kerangka itu menari-nari dan tidak dapat turun untuk sesaat. Kepala aneh itu berguling dan melompat keluar dari kapal yang rusak, tetapi segera dihancurkan oleh Kinmu dengan pintu. Kepala aneh itu berguling di bawah kapal dan berguling beberapa kali di bawah tekanan kapal yang rusak. Ketika kepala aneh itu menstabilkan tubuhnya, kapal yang rusak dan Kinmu telah terbang jauh. Di atas kapal yang hancur, tulang-tulang putih bekerja sama satu sama lain untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka dan terus menerkam Kinmu. Kinmu tidak memiliki banyak kekuatan sihir, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan. Situasinya sangat berbahaya. Tulang-tulang putih itu tidak dapat dihancurkan bahkan jika itu adalah malapetaka besar di alam semesta, dan kekerasannya sangat mencengangkan. Jika dia tidak berhati-hati dan mendekatinya, dia pasti akan terpotong-potong olehnya. Ledakan. Pintu itu tiba-tiba berhenti, dan Kinmu tidak tahu apa yang telah dia tabrak. Tubuhnya menjadi tidak stabil, dan dia tercengang. Dia segera menggunakan pedang malapetaka untuk terbang ke atas dan ke bawah di sekelilingnya untuk bertahan melawan serangan tulang-tulang putih itu, namun, salah satu tulang putih di kapal yang rusak itu segera membalikkan layar yang rusak itu, membuat kapal itu berbalik dan menghindari pintu itu. Di atas kapal yang hancur, tulang-tulang putih itu tampak sangat ketakutan. Mereka merangkak ke kabin dan menguncinya dengan bunyi gedebuk. Tulang-tulang putih yang tergantung di dinding menggunakan tangan dan kaki mereka untuk memukul dinding, mereka tampak memohon kepada rekan-rekan mereka untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka dapat memasuki kabin. Bukan hanya mereka yang terkunci di luar.
Ada juga tulang-tulang putih yang telah memutar layar. Ketika tulang-tulang putih itu meluncur turun dari tiang dan menyadari bahwa pintu kabin sudah tertutup, mereka tidak dapat menahan tangis saat mereka berlutut di depan pintu kabin dan mengetuk pintu dengan tangan mereka. Kinmu meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa, "Sekarang kau tahu apa itu rasa takut, kan?" Dia menoleh, dan senyum di wajahnya membeku. Pintunya terbanting ke reruntuhan, dan ada dinding yang rusak di mana-mana. Itu sangat bobrok, jadi jelas bahwa kapal yang rusak itu tidak takut padanya, tetapi pada reruntuhan. Reruntuhan itu tampak seperti reruntuhan ibu kota giok istana leluhur. Kinmu melihatnya dan melihat bahwa tata letaknya berbeda dari ibu kota giok istana leluhur. Meskipun mirip, ada perbedaan mendasar. Inti dari ibu kota jade milik istana leluhur adalah istana Miluo dan 7 aula. Di tengah istana Miluo terdapat pohon jalan setapak milik master istana Miluo. 16 buah dao digantung di sana, dan 7 aula menjaganya. Di pinggirannya terdapat 72 aula harta karun, di pinggirannya terdapat hutan yang dibentuk oleh pohon jalan setapak dan tempat tinggal mereka yang telah mencapai dao di bawah perlindungan istana Miluo. Tata letak di sini berbeda. Meskipun aula harta karunnya telah hancur, dapat dilihat dari reruntuhannya bahwa tempat ini pernah makmur. Jumlah praktisi Tao di sini mungkin tidak sebanyak yang ada di Istana Miluo, tetapi juga dapat dianggap sebagai kekuatan besar lain yang sebanding dengan Istana Miluo. Mengapa mayat para praktisi Tao itu takut dengan kehancuran ini? Kinmu menenangkan dirinya. Ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi di tanah terlantar di kehampaan tertinggi daripada yang dibayangkannya. Dia benar-benar ingin memasuki tempat ini untuk menjelajah, tetapi tujuan perjalanannya adalah untuk menemukan gerbang tempat Tuan Muda Tertua menyegel musuh-musuh Istana Miluo. Jika dia gegabah memasuki tempat ini dan menjelajah terlalu lama, itu akan sangat merugikan perang dalam perdamaian abadi. Tepat saat dia hendak pergi, gumpalan ki yang kacau muncul dari reruntuhan. Gumpalan itu sangat luas dan menutupi reruntuhan. Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia kekurangan ki yang kacau untuk berkultivasi, tetapi sebenarnya ada begitu banyak ki yang kacau di reruntuhan itu. Baginya, itu adalah tanah harta karun tertinggi. Aku hanya akan masuk untuk mengumpulkan sedikit ki kekacauan, jadi tidak akan memakan banyak waktu. Kinmu mengangkat pintu dan berjalan ke reruntuhan. Dia berkata dengan suara rendah, "Jika aku melihat situasinya tidak baik, aku akan segera mundur." Angin dingin bertiup, dan ki kekacauan bergejolak dan mundur dari sisinya. Ki kekacauan tampaknya memiliki kesadaran. Kemanapun dia pergi, tidak ada jejak ki kekacauan di sekitarnya. Kinmu mencoba mengulurkan tangan untuk mengambil jejak ki kekacauan, tetapi dia tidak berhasil. Dia berbalik dan ingin pergi, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Jalan yang dia lalui sudah tertutup sepenuhnya. Kinmu tersenyum tipis, dan mata vertikal di tengah alisnya terbuka. Penglihatannya bisa melihat melalui kekacauan, dan dia berjalan keluar. Pada saat itu, dia melihat altar pengorbanan kuno yang dibangun dengan batu kekacauan. Kinmu memanjat altar pengorbanan dan hanya melihat sebuah prasasti batu di atasnya. Prasasti itu tidak tinggi, dan ada sepasang jejak kaki di sampingnya. Ia datang ke depan prasasti batu. Kata-kata pada prasasti batu itu tidak dapat diperiksa, tetapi maknanya dapat disimpulkan dari struktur runenya. Tiandu, membuka zaman ketujuh alam semesta di sini. Membuka zaman ketujuh. Ini, Kinmu tercengang. Mungkinkah zaman ketujuh alam semesta dibuka oleh manusia? Ia melangkah maju dan kedua kakinya menginjak jejak kaki itu satu demi satu. Ledakan, suara keras yang dapat membelah langit dan bumi seketika keluar dari pikirannya.